Shalom saudara sekalian. Ya, kita melanjutkan perenungan kita ya dari Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-9 sampai ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya saudara, memang kelihatannya ketiga ayat ini tidak ada keterkaitan yang erat satu sama lainnya ya. Oleh karena itu, kita akan petik pelajaran dari masing-masing dari ayat ini. Yang pertama saudara sekalian di ayat yang ke-9, yaitu tentang bahaya dan seriusnya dosa bersaksi dusta. Ayat ke-9 ini merupakan pengulangan dari ayat 5 sebelumnya. Namun, bagian ini disertai dengan akhir yang lebih drastis, saudara sekalian. Kalau di ayat ke-5 mengatakan, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Sedangkan di ayat ke-9 ini, bahkan dikatakan orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Anyway, ini inti dari kedua ayat ini sama sebenarnya, saudara sekalian. Yaitu bahwa menyebarkan kebohongan, fitnah, kesaksian palsu, itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Karena itu adalah satu dosa yang keji di hadapan Tuhan. Ya, seperti kata pepatah ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi, jangan meremehkan dosa ini saudara sekalian. Walau kelihatannya hanya kata-kata saja, tidak menyakiti orang secara langsung, tetapi efeknya sangat merusak saudara sekalian. Orang bisa menderita, bahkan mati gara-gara fitnah atau kesaksian palsu yang disebarkan. Itu sebabnya Tuhan sangat mengecam dosa menyembur-nyemburkan dusta ini. Mungkin di dunia ini seorang yang bersaksi dusta bisa saja dia lolos ya, tetapi tidak di hadapan Allah. Wahyu pasal 21 ayat 8 mengingatkan bahwa lautan api dan belerang yang menyala-nyala, yaitu kematian yang kedua, menantikan mereka yang tidak percaya dan hidup dalam segala kecemaran. Salah satunya adalah bersaksi dusta. Pelajaran kedua, ayat yang ke-10 saudara sekalian. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mengatakan tidaklah pantas bagi orang bodoh hidup mewah. Nah, kata pantas ini dalam bahasa aslinya saudara sekalian berarti indah. Nah, jadi bagi Tuhan saudara sekalian, orang yang bebal atau orang yang menolak Tuhan, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kehormatan atau memegang kekuasaan, itu adalah sesuatu yang tidak pantas, tidak indah di hadapan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita tidak seharusnya memberi ruang dalam hidup kita untuk dikendalikan, untuk diperintah atau terpesona oleh kemewahan yang diperoleh dari kebebalan. Sebaliknya kita justru harus menjauhi dan menentang kebebalan. Karena percuma kita hidup mewah jika kemewahan itu kita peroleh dari cara-cara yang bebal. Semua itu hanya akan menjadi hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Pelajaran ketiga saudara di ayat yang ke-11 adalah tentang menahan diri dan memaafkan. Di sini kita melihat ada korelasi yang kuat antara hikmat dengan kesabaran. Kalau mengikuti naluri manusiawi kita akan cenderung membalas dan melawan ketika orang menfitnah atau berbuat jahat kepada kita, bukan? Namun, tidak demikian dengan orang yang memiliki hikmat di dalam hatinya. Ketika menghadapi situasi atau orang yang berbuat jahat, seorang yang berhikmat akan lebih memilih menahan diri dan memaafkan daripada melampiaskan kemarahannya, unjuk kekuatan, apalagi melakukan pembalasan. Dan disitulah letak kekuatan atau kemuliaan seorang yang berhikmat. Bukan karena dia berhasil membalas, tapi sebaliknya justru ketika dia berhasil menahan diri dan mengampuni. Dia akan dipuji, kata firman Tuhan. Bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Allah sendiri. Nah, kiranya Roh Kudus terus mengubahkan kita menjadi orang yang berhikmat, saudara sekalian ya, yang mampu menjaga mulut kita dari menyemburkan fitnah, yang tidak mengikuti cara orang bebal, mengejar kemewahan. Karena kemewahan yang didapat dengan cara yang salah, cara yang jahat adalah hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan.
serta kiranya kita menjadi orang yang mampu menahan diri dan memaafkan kesalahan. Karena itulah letak kekuatan dan kemenangan kita. Bukan saat kita bisa melampiaskan pembalasan, tapi justru saat kita mampu menahan diri dan memaafkan. Tuhan memberkati.